Ya, oke baik para hadirin, para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama channelnya Indonesia, yaitu channel seputar dunia maya. Halo guys, ngomong-ngomong masalah puasa, selain umat Islam, ada 4 agama di Indonesia ini ternyata juga mempunyai tradisi berpuasa loh. Dalam Islam, puasa di bulan Ramadan adalah wajib hukumnya, karena puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam. Puasa dimaksudkan untuk melatih kesabaran dan mengendalikan diri serta meningkatkan rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahukah kalian, ternyata tradisi puasa tidak hanya dilakukan oleh umat Muslim saja. Pemeluk agama lain pun memiliki tradisi berpuasa. Puasa dalam agama lain memiliki aturan yang berbeda-beda dengan agama Islam tentunya. Namun tujuannya hampir sama, yaitu melatih disiplin dan kesabaran. Nah, berikut ini adalah tradisi berpuasa dalam beberapa agama di Indonesia. 1. Agama Buddha. Dalam agama Buddha, puasa disebut sebagai uposatha. Tanggal puasanya bergantung pada aliran Buddha yang diikuti. Namun, mereka sama-sama mengikuti perhitungan kalender Buddhis. Ketika berpuasa, umat Buddha masih diperbolehkan untuk minum, namun tidak boleh makan ya guys. Puasa dalam agama Buddha ini lebih menekankan untuk melaksanakan 8 aturan selama melakukan uposatha. Yang disebut dengan uposatha sila, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan hubungan badan, tidak berbohong, tidak makan pada siang hari hingga dini hari, dan tidak menonton hiburan atau memakai kosmetik, parfum, dan perhiasan. Jenis puasa lain yang dilaksanakan oleh Buddhis adalah puasa vegetaris, atau tidak boleh mengkonsumsi makanan yang berasal dari produk hewani, dan tidak mengkonsumsi bawang-bawangan. Puasa ini dilakukan yaitu pada tanggal 1 dan 15 berdasarkan kalender bulan. 2. Katolik. Dalam agama Katolik juga mengajarkan tentang puasa, yaitu puasa Prapaskah yang berlangsung selama 40 hari, dihitung dari hari Rabu Abu hingga Jumat Agung. Umat Katolik mengenal istilah berpantang dan berpuasa. Berpuasa wajib bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun. Saat berpuasa, mereka hanya diizinkan untuk makan kenyang sekali saja dalam sehari. Sementara itu, yang disebut berpantang ialah mereka wajib untuk mereka yang berusia 14 tahun ke atas. Berpantang dilakukan dengan cara menghindari diri dari melakukan hal-hal yang disukainya, misalkan makan daging, garam, atau merokok. Berpuasa dan berpantang merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan menyatukan pengorbanan umat Katolik dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. 3. Hindu. Puasa dalam agama Hindu disebut dengan upawasa. Upawasa ini ada yang wajib, ada juga yang tidak wajib. Upawasa yang wajib misalnya adalah upawasa Siwaratri. Umat Hindu tidak boleh makan dan minum mulai dari matahari terbit hingga matahari terbenam. Lalu puasa Nyepi yang dilakukan dengan cara tidak makan dan minum sejak fajar hingga fajar keesokan harinya. Puasa lain yang dianggap wajib adalah puasa untuk menebus dosa yang dilakukan selama 3 hari, puasa Tilem dan Purnama. 4. Konghucu. Puasa dalam kepercayaan Konghucu juga merupakan cara untuk mensucikan diri dan melatih diri, baik itu untuk menjaga perilaku, perkataan, dan agar diri kita dipenuhi cinta dan kasih sayang. Puasa Konghucu adalah 2 jenis puasa rohani dan jasmani. Puasa rohani yang dilakukan dengan menjaga diri dari hal-hal yang dianggap asusila. Sementara puasa jasmani dilakukan pada bulan Imlek.
Puasa seorang Konghucu dilakukan dengan cara berpantang makan daging secara bertahap. Ada yang hanya sehari, 2 hari, dan seterusnya hingga berpantang permanen. Dan pada tanggal 8 bulan pertama Imlek dilakukan puasa penuh dari pukul 5.30 hingga 22.00. Puasa diawali dengan mandi keramas dan berakhir setelah sembahyang. Nah, itulah guys, tradisi berpuasa dari beberapa agama selain Islam. Itu artinya berpuasa memang sangat banyak ya manfaatnya. Sampai-sampai semua agama mengajarkan untuk melakukan puasa. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah keimanan kalian ya. Terima kasih.